Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang struktur data yang ada di dalam Elixir, meliputi atom ya, terus kemudian map, terus ada juga tuple, list, dan yang terakhir adalah keyword list. Kita mulai dengan atom. Ya, atom adalah konstanta ya dalam Elixir, yang nilainya itu adalah namanya itu sendiri. Jadi atom dalam Elixir adalah konstanta yang nilainya adalah nama itu sendiri. Nah, atom ini sering digunakan untuk memberi label nilai atau mewakili konsep-konsep tertentu dalam program ya. Nah, untuk mendefinisikan atom, kita awali dengan tanda titik 2 ya. Tanda titik 2, terus kemudian namanya. Oke, jadi ini adalah sebuah atom dengan nilai nama ya, dengan nilai nama. Nah, untuk lebih jelasnya ya, saya akan menggunakan atom dalam pattern matching. Jadi misalnya di sini saya punya status ya. Kemudian saya isi dengan atom yang bernilai oke. Alt enter, kemudian saya pakai perintah pattern matching ya, case status do. Kalau misalnya oke, hasilnya adalah 1. Terus kalau misalnya nilainya adalah error, ya, hasilnya adalah 2. Alt Enter, kemudian N. Jadi karena status adalah oke, ya, kemudian kita pakai pattern matching, statusnya itu adalah oke. Nah, di pilihan yang pertama, ya oke, oke ya. Jadi karena oke sama dengan oke, status sama dengan oke, maka yang ditampilkan nilainya adalah 1 ya. Kemudian kalau misalnya saya ubah statusnya menjadi error ya. Error, kemudian saya pakai perintah yang case tadi, yang ini ya. Oke, saya ulangi lagi case status do. Kemudian kalau oke, hasilnya A misalnya ya. Kemudian kalau error, hasilnya adalah B. Kemudian di sini N. Ya, jadi hasilnya adalah B ya. Adalah B. Oke, jadi ini adalah atom. Nah, selain digunakan dalam pattern matching, atom juga digunakan sebagai key ya dalam struktur data keyword list. Nanti akan saya jelaskan keyword list itu apa, tetapi dia seperti struktur data yang memiliki key dan value ya. Jadi misalnya taruhlah saya punya keyword list seperti ini ya. Name ya, Alice. Terus kemudian age 30 ya. Nah, ini adalah keyword listnya. Nah, untuk mengakses value-nya, maka saya pakai keyword list. Ya, saya gunakan atom ya untuk mengakses nilainya. Kayak gini Alice. Kemudian untuk umurnya adalah age. Jadi selain digunakan dalam pattern matching, digunakan juga di dalam mengakses value dari struktur data keyword list. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur data map. Struktur data map dalam Elixir ini adalah struktur data key value ya, key value atau kunci nilai di dalam bahasa Indonesianya ya, di mana key ini akan merujuk ke nilai tertentu ya. Dan urutan dari pasangan key values-nya ini itu tidak berurutan ya. Dan untuk mengakses nilainya kita cukup dengan menggunakan key-nya. Kita mulai dengan cara deklarasinya. Jadi di sini map. Untuk mendefinisikan suatu map, kita pakai tanda persen yang ini ya, kemudian key-nya. Jadi misalnya name ya. Kemudian value-nya ya.
Alice. Setelah itu age ya. Baru kemudian umurnya. Oke, jadi map di sini adalah struktur data yang berisi key values ya. Jadi age-nya 30, name-nya adalah Alice. Nah, untuk menambahkan atau memperbaharui isi dari map tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah jadi kita menggunakan di sini ya new map, kemudian map, kita panggil modul map ya. Terus map awalnya kita masukkan sebagai parameter pertama, kemudian kita masukkan key value-nya New York. Kita enter ya. Jadi di sini ditampilkan suatu map yang baru ya, yang sudah ditambahkan dengan key value city dan New York. Nah, kalau kalian perhatikan ya, kalau saya ketik ulang map ya, kemudian new map ya. Dua map ini adalah dua entitas yang berbeda ya. Dua entitas yang berbeda. Mengapa demikian? Ya, karena sesuai dengan filosofi functional programming, setiap kali proses ya, yang dilakukan adalah melakukan duplikasi terhadap variabel sebelumnya atau nilai sebelumnya. Jadi dia tidak akan menghapus atau mengubah nilai yang lama, tetapi dia akan membuat nilai yang baru. Ya, selanjutnya kita mau buat map baru lagi ya, persen. Misalnya key-nya sekarang kita mau pakai integer aja, terus nilainya A, kemudian 2, ini nilainya B. Ya. Nah, untuk mengakses nilai dari suatu map, kita cukup panggil nama mapnya aja, tutup kurung, terus key-nya. 2, kalau key-nya 1 sama dengan A. Jadi ini adalah cara untuk mengakses nilai di dalam map. Nah, bagaimana kalau kita mau hapus? Ya, kalau mau hapus cukup gunakan print modul map ya, kemudian panggil perintah delete, kemudian map yang kita mau hapus ya. Terus ini misalnya new map ya. Terus parameter terakhir adalah key-nya. Jadi misalnya kita mau hapus 1 ya. Nah, new map-nya itu sekarang hanya ada satu key value yang ada di dalam ya. Sedangkan map yang lama itu tetap tidak berubah. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur data tuple. Ya, jadi tuple adalah koleksi elemen yang terurut ya, tetapi bersifat immutable ya. Artinya kita tidak dapat mengubah nilai yang ada di dalam tuple ya. Sebagai contoh ya, saya clear dulu. Oke, kemudian saya buat di sini tuple. Isinya adalah A, misalnya 21, B, ya. Jadi ini adalah tuple, ya. Kemudian untuk mengakses elemennya, ya mirip-mirip dengan yang tadi. Oke. Nah, untuk mengakses tuple itu agak sedikit berbeda dengan mengakses map ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita panggil fungsi lm, kemudian nama tuple-nya, kemudian indeksnya. Ya. Nah, ini indeks ke 0, indeks ke 1, terus indeks ke 2.
Jadi ini adalah cara untuk mendapatkan nilai dari tuple pada indeks tertentu. Ya. Nah, untuk memperbaharui tuple ya, kalau misalnya kita mau update, nah biasanya adalah yang perlu dilakukan adalah kita menggunakan modul tuple ya, kemudian kita append ke dalam tuplenya nilai barunya. Jadi misalnya 90. New tuple. Nah, kalau misalnya kita panggil ini, nanti dia akan menambahkan elemen baru ke dalam tuple. Ya. Ya, selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita ingin menghapus suatu elemen dari tuple ya. Nah, di sini saya definisikan tuple baru 3, 5, 6, 7. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin menghapus elemen di indeks ke-1 ya dari tuple tersebut. Ya, berarti di sini yang nilainya 3 ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah new tuple, terus delete add tuple, terus ini adalah indeksnya, indeks pertama ya. Nah, ini dibuat suatu tuple baru. Jadi sebenarnya di sini dia tidak menghapus di struktur data yang lama ya, di tuple yang lama, tetapi dia akan membuat tuple yang baru yang tidak menyertakan nilai yang kita hapus ya. Nah, bedanya tuple dengan list adalah ya nanti akan saya jelaskan tentang list setelah ini. Tuple itu di dalam memori struktur datanya itu adalah dia berurutan ya. Karena berurutan maka tidak ada proses manipulasi list ya, yang dimana kita bisa menyisipkan suatu nilai di antara elemen-elemen yang ada ya. Yang ada adalah kita menambahkan, tetapi yang dibuat itu adalah kayak semacam copy baru dari tuple tersebut. Ya, nanti di contoh list kita bisa sisipkan nilai-nilai di antara nilai-nilai yang sudah ada ya. Jadi nilai-nilai baru ke dalam list di antara nilai-nilai yang sudah ada. Ya. Oke, jadi karena nilai-nilai dalam tuple itu berurutan ya, otomatis nanti kecepatan dalam mengakses nilainya itu lebih cepat dibanding list ya. Nah, list di dalam Elixir itu dibuat dalam bentuk struktur data linked list ya, jadi berurutan. Nah, kalau misalnya ya, kalau misalnya kita ingin menginsert suatu nilai ya, nah otomatis nanti dia akan mencari secara sekuensial ya, posisi di mana kita akan melakukan insert, kemudian nanti dia akan masukkan di situ ya. Sedangkan kalau tuple, ya itu karena dia sudah berurutan, ukurannya juga fix, maka itu tidak bisa dilakukan ya. Jadi dia immutable, yang perlu dilakukan adalah kita membuat tuple baru dari tuple yang lama ya. Dari tuple yang lama, ya kita sertakan nilai-nilai yang barunya. Jadi itu beda antara tuple dan list. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam list ya. Ini saya hapus aja. Kemudian untuk mendeklarasikan suatu list, caranya adalah seperti ini ya. Kalau tuple itu kita pakai kurung siku ya. Curly brackets ya, atau kurung kurawal. Sedangkan untuk list kita pakai kurung siku. Oke, kemudian untuk menambahkan elemen ke list ya,
Bisa dengan menggunakan operator construct. Jadi misalnya di sini new list ya, kita mau tambahkan di kepalanya ya suatu nilai yang baru. Maka yang perlu dilakukan adalah kita masukkan nilainya misalnya 9 ya sebagai kepala. Kemudian operator construct atau pipe ya. Di sini kemudian listnya. Jadi nanti 9 akan ditambahkan di depan ya. Ya, selain menggunakan operator cons dan ya cons atau pipe ya, kita juga bisa menggunakan modul list dan menggunakan fungsi insert add. Jadi misalnya ini list, terus kemudian kita tadi saya sudah deklarasikan list ya. Jadi ini kemudian kita mau panggil new listnya di sini kita mau isi dengan list insert add ya. Kemudian list ini indeksnya ya, misalnya kita mau isi di indeks kedua dengan nilai 99 misalnya ya. Oke, di indeks. Oke, di elemen ketiga ya. Sebagai elemen ketiga, maka new listnya itu sekarang adalah 34995621. Oke. Nah, ini adalah cara kedua untuk menginsert nilai atau menambahkan nilai ke dalam satu list. Cara yang pertama dengan menggunakan operator consi atau construct, itu kita hanya bisa menambahkan elemen di depan ya, sedangkan untuk list, untuk insert add kita bisa menambahkan elemen di indeks tertentu. Nah, ada juga cara ketiga untuk menambahkan list ya ke dalam list yang lain, yaitu dengan menggunakan tetap dengan menggunakan modul list ya. Kemudian kita panggil perintah flatten. Nah, di sini di dalamnya kita buat list, tetapi di dalam listnya ini itu kita menambahkan list yang lama, kemudian new list ya. Jadi ini seperti concatenate operation ya, di mana list yang lama itu di belakangnya kita tambahkan new list yang baru ya. Hasil ya ini saya jalankan aja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu isi dari list yang pertama ya seperti ini, sedangkan isi dari list yang kedua itu adalah seperti ini. Ya, jadi hasil dari flatten ini ya itu merupakan penggabungan dari dua list yang berbeda. Ya, jadi ini sama aja kita menambahkan list yang di belakang ke list yang ke depan atau sebaliknya ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya kita menghapus suatu elemen dari list ya? Saya panggil ulang list flatten. Di sini saya tambahkan suatu variabel ya, misalnya temp list ya, atau list A ya. Nah, ini dari list A saya mau hapus list A2 ya. Saya mau hapus di elemen tertentu ya. List add indeksnya misalnya ke-4 atau yang pertama aja. Atau yang ini saya mau hapus ya. Ke-4 berarti indeks ke-1. Oh, sorry. Ini list A. Ya, nanti kalau kalian perhatikan nanti di sini 4 sudah tidak ada lagi ya di dalam list A2 karena sudah dihapus dengan menggunakan perintah delete add. Oke, ini adalah cara untuk menghapus elemen pada list. Nah, lalu bagaimana caranya kalau kita ingin menghapus nilai berdasarkan menghapus elemen list berdasarkan nilai ya.
Nah, itu caranya sama mirip-mirip ya, cuma yang ini kita hapus @-nya dan underscore-nya kita ganti A3 ya di sini, kemudian yang ini adalah nilainya. Nah, di sini ya kita coba cari nilai yang berulang itu adalah 5, 3. Kita pilih 5 aja ya. Nah, dengan menggunakan delete nanti dia akan meremove elemen pertama yang nilainya sama dengan yang kita masukkan ke dalam parameter. Nah, di sini otomatis ini akan di-remove sama dia ya. Sedangkan yang ini tetap dijaga. Nah, kalau misalnya mau hapus semua, berarti kita harus melakukan perulangan sampai dengan nilai dari 5-nya tidak ada. Oke, kemudian ini saya jalankan aja. Nah, 5 yang pertama itu sudah dihapus. Nah, bagaimana caranya kita mengakses nilai yang ada di dalam list ya? Jadi misalkan saya punya list seperti yang ditampilkan di layar. Ya, kita bisa mengambil elemen pertama dengan cara seperti ini ya. Head dengan menggunakan operator cons atau pipe ya. Kemudian ada tail sama dengan list ya. Nah, head-nya ini 3 dan tail-nya adalah ya seperti yang ditampilkan di layar ya. Selain itu kita juga bisa mengakses elemen pertama dengan menggunakan fungsi head ya, HD. Terus ada juga fungsi tail untuk mengakses elemen terakhir. Untuk mengakses tailnya ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi i6 ya. i6 jadi misalnya i6 at least 0 ya. Kita mengakses di berdasarkan indeks ya. Di indeks 0 adalah 3, di indeks ke 1 adalah 4 ya. Kemudian untuk mengakses di elemen terakhir ya berarti kita mesti menggunakan fungsi length ya untuk menghitung panjang dari listnya, kemudian kita kurangi 1 untuk mendapatkan indeks terakhir yaitu 1. Oke, jadi ini bagaimana caranya kita mengakses elemen-elemen yang ada di dalam suatu list. Ya, struktur data yang terakhir adalah keyword list. Keyword list. Ya. Jadi ini struktur datanya adalah key value ya. Jadi mirip-mirip dengan map. Tetapi key-nya di sini adalah atom ya. Jadi misalnya A titik 2 misalnya 1 ya. 1 lah. A titik B titik 2 terus di sini Z titik 2 adalah berapa? Z itu 26 ya kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi ini adalah keyword list. Nah, untuk mengakses nilainya ya itu adalah kita dengan menggunakan keyword atomnya ya. Keyword list misalnya Z ya. Ya, hasilnya adalah 26. Ini saya ganti A. Hasilnya adalah 1 dan B sama dengan 2. Nah, untuk menambahkan elemen baru ke dalam suatu keyword adalah ya di sini saya buat keyword baru ya. Untuk menambahkan elemen barunya adalah saya panggil perintah berikut ya. Jadi misalnya di sini kan belum ada atom 3 ya, atom C sebagai keywordnya ya. Sebagai key-nya dan value-nya adalah 3. Nah, ini saya tambahkan aja titik 2 C ya. Key-nya adalah atom. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi C ditambahkan ke dalam keyword list tersebut. Selain itu kita juga bisa mengupdate nilai pada keywords ya, keywords list.
Nah, di sini saya buat keyword-nya. Kemudian jika saya ingin mengganti nilai dari misalnya A ya. Nah, di sini saya taruh aja ya, misalnya atomnya adalah A, key-nya adalah A, kemudian nilai barunya adalah 9. Nah, ini adalah cara untuk mengupdate nilainya. Jadi misalnya Z saya ganti dengan 19 ya. Jadi seperti ini cara mengupdate nilai dari keyword list. Untuk menghapus elemen ya cukup ganti dengan delete ya. Kemudian di sini ya saya hapus parameter value-nya. Saya enter aja ya. Nanti setnya dihapus. Terus saya misalnya mau hapus yang A. Ya. Nah, ini mengapa Z-nya tetap ada ya? Karena yang operasinya, semua operasi yang di sini itu pasti akan menghasilkan suatu struktur data yang baru ya. Jadi yang lama itu tetap tidak akan berubah. Ya, jadi seperti itu, makanya setiap kali saya operasi yang ditampilkan itu adalah hasilnya aja. Ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengkonversi dari struktur data yang satu ke struktur data yang lain. Jadi misalnya di sini ada tuple 1, 2, 3, 4 ya. Oke, ini adalah tupelnya dan kita mau konversi ke list. Jadi kita tinggal panggil modul tuple, kemudian panggil metode toList. Hasilnya adalah tuple sekian ya. Nah, ini adalah hasil konversinya. Ya, saya mau assign ke variabel baru ya, list tuple. Nah, sekarang saya mau konversi list to tuple. Jadi dia akan mengkonversi listnya ke tuple. Ya, balik ke tuple. Nah, terus apa lagi nih? Taruhlah misalnya kita ingin mengkonversi dari keyword list ya ke map. Taruhlah kita mau keywords adalah seperti ini ya, keywordsnya adalah seperti ini ya. Jadi misalnya satu ini misalnya name ya. A aja. A ini nilainya adalah 1, B 2 ya. Ini adalah keywords. Kemudian saya mau ubah ke map. Jadi map sama dengan i6 into keywords. Nah, ini ada tuple map kosong. Ya. Nah, dia akan menghasilkan map ya. Kemudian dari mapnya ini ya, kita mau konversi balik ke keyword list. Maka saya panggil keywords 2 ya. Saya panggil map to list. Nah, jadi ini dibalikan lagi ya, dari map menjadi keyword list. Oke, terus apa lagi nih? Apalagi kayaknya udah oke ya. Ya karena secara padanan ya, tuple ke list, list ke tuple, ya itu bisa dikatakan sebagai dua entitas yang sama ya.
karena ya masing-masing adalah rangkaian values, yang satunya berurutan, sedangkan yang satunya ini berurutan di dalam memori ya untuk tuple, sedangkan list ini lebih kepada urutan juga, tetapi struktur datanya itu lebih kepada link list ya, artinya ada kayak referensi dari setiap elemen ke elemen berikutnya. Sedangkan kalau keywords dan map itu lebih kepada key values, struktur data ya, struktur data yang memiliki yang memanfaatkan pola key values. Ya, demikian beberapa struktur data yang ada di Elixir ya, yang dapat kalian gunakan untuk melakukan komputasi.